Bertemu kembali, Saudara. Setelah beberapa kali mangkir, pada Kamis pagi tadi Ketua KPK Firly Bahuri akhirnya memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik Polda Metro Jaya untuk kasus dugaan pemerasan terhadap ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Usai diperiksa polisi di Barreskrim Mabes Polri, Ketua KPK Firly Bahuri tertangkap kamera sengaja bersembunyi di dalam mobil dan meninggalkan markas besar Kepolisian Republik Indonesia tanpa memberi keterangan kepada awak media. Pemeriksaan Firly sebagai saksi berlangsung selama sekitar 2 hingga 3 jam sejak Kamis pagi tadi. Namun pengacara Firly membantah seluruh tuduhan yang dilayangkan kepada kliennya. Sesuai dengan permintaan penyidik kepada Pak Firly Bahuri, beliau datang untuk dilakukan pemeriksaan dalam kapasitas dia sebagai saksi. Sudah juga dilakukan proses hukum terhadap rumah pribadi beliau, dilakukan penggeledahan. Memang tidak ada satupun alat bukti yang ditemukan yang terkait dengan tuduhan kepada beliau. Bahwa terkait dengan tuduhan pemerasan, gratifikasi, dan penerimaan hadiah itu, klien kami menyatakan tidak benar dan cenderung fitnah kepada beliau. Pemeriksaan Firly Bahuri pada Kamis pagi tadi dikonfirmasi Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak. Firly disebutnya diperiksa di ruang pemeriksaan Direktorat Tindak Pidana Korupsi lantai 6 Gedung Barreskrim Mabes Polri dari sekitar pukul 10 pagi. Firly diperiksa sebagai saksi bersama dengan 3 pegawai KPK lainnya terkait dugaan pemerasan kepada mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo yang kini berstatus tersangka oleh KPK. Memenuhi panggilan penyidik untuk dilakukan pemeriksaan sebagai saksi, bersama juga ada agenda 3 pemeriksaan terhadap saksi pegawai KPK lainnya. Oke. Yang 3 pegawai KPK itu siapa Pak? Siapa aja Pak? Ada yang dari komisioner KPK nggak? Tidak ada. Ya. Kita beri lagi ya. Sip. Tidak ada yang menunda-nunda, Mas. Tidak ada yang menunda-nunda. Saya pastikan tidak ada yang menunda-nunda. Hampir 3 kali, Ketua KPK Firly Bahuri mangkir dari panggilan pemeriksaan penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan pemerasan ex-Mentan Syahrul Yassin Limpo. Pada panggilan terakhir, Selasa 14 November lalu, Firly beralasan sudah ada jadwal klarifikasi dengan Dewan Pengawas KPK. Padahal, menurut Dewas, tak ada panggilan untuk Firly di tanggal 14. Dewas KPK sebenarnya memanggil Firly pada Senin 13 November. Namun Firly tak hadir di Dewas dan mengonfirmasi akan hadir di tanggal 14 bertepatan dengan panggilan dari Polda Metro Jaya. Kita sudah komunikasikan bahwa saya akan datang tapi bukan hari ini. Karena sebenarnya hari ini jadwal saya adalah menghadiri undangan Dewas. Tetapi Dewas sudah ngirim surat tadi bahwa hari ini beliau seluruh Dewas tidak ada. Kan kami kan mengundang, yang harus memberikan konfirmasi kan dari sana kan? Bener nggak? Berarti kemungkinan besar akan ada penjatuhan ulang pasca hari Selasa, Bu? Ya nanti kita lihat ya. Nanti kalau tidak hadir kan akan didiskusikan di Dewas ya. Polda Metro Jaya pertama kali memanggil Firly Bahuri sebagai saksi dalam kasus dugaan pemerasan terhadap ex-Mentan Syahrul Yassin Limpo pada 24 Oktober lalu. Namun, karena menolak diperiksa di Polda, Firly pun diperiksa di Barreskrim Polri. Firly hanya hadir dalam pemeriksaan pertama ini saja. Karena dalam 2 panggilan polisi berikutnya, sang ketua KPK selalu mangkir dengan beragam alasan. 7 November lalu, Firly justru memilih pergi ke Aceh untuk menghadiri acara roadshow Pus KPK. Bahkan sehari berikutnya, Firly justru bermain bulu tangkis di Aceh. Sikap Firly pun dikritik Ketua Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UGM, Zainal Arifin Mukhtar. Coba dihadapkan kaca saja ke hadapan mukanya Pak Firly itu. Misalnya bagaimana dia memperlakukan beberapa orang yang dijemput paksa. Bahwa ya mbok ya hadirlah gitu. Ketika dia periksa orang lalu dia bilang datang aja. Kan dia jemput paksa tuh beberapa orang diantaranya dengan alasan mengatakan bahwa Anda nggak kooperatif, nggak mau diperiksa. Kalau diperiksa datanglah. Ini kan proses hukum. Kan begitu-begitu tuh bahasa dia. Sekarang bahasanya sama harus kita pulangkan ke Firly. Hingga 14 November, hampir 100 orang saksi dan 8 orang ahli telah diperiksa dalam perkara ini.
termasuk pelapor Syahrul Yassin Limpo. Walaupun kasus ini disebut sudah naik ke tahap penyidikan, tetapi polisi belum juga menetapkan tersangka. Tim Liputan, Kompas TV. Ketua KPK Firly Bahuri akhirnya memenuhi panggilan ketiga untuk pemeriksaan penyidik Polda Metro Jaya di Barreskrim Mabes Polri. Lebih lengkap soal pemeriksaan Firly Bahuri kita tergabung dengan jurnalis Kompas TV Masni Rahmawati langsung dari Barreskrim Mabes Polri Jakarta Selatan. Apa yang diperiksa lebih detail dari pemeriksaan terhadap Firly Bahuri ini oleh penyidik dan mengapa pemeriksaannya dipindah ke Mabes Polri sementara kasusnya di Mapolda Metro Jaya, Masni? Iya, ada 15 pertanyaan yang dilayangkan kepada Ketua KPK Firly Bahuri pada kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, di mana tadi pemeriksaan dilakukan dari pukul 10 hingga pukul 13.45. Dan setelah selesai pemeriksaan dari Ketua KPK Firly Bahuri sendiri, ini keluar dari gedung Mabes Polri, tidak ada satu kata pun yang diucapkan oleh Firly Bahuri dan langsung seperti curi-curi untuk pergi langsung dari Mabes Polri ini. Dan juga untuk pemeriksaan yang dilakukan di Barreskrim Mabes Polri ini karena permintaan dari Firly Bahuri sendiri. Sebelumnya memang untuk kasus ini ditangani oleh Polda Metro Jaya, di mana sebelumnya dari penyidik Subdit Tipikor Ditreskrim Sus Polda Metro Jaya kemarin pada hari Selasa telah menerima surat konfirmasi untuk diperiksanya Firly Bahuri, di mana pemeriksaan itu dilakukan hari ini dan Firly sendirilah yang meminta untuk pemeriksaan dilakukan di Barreskrim Mabes Polri. Dan juga untuk berkaitan dengan kasus yang menjerat Ketua KPK ini Firly Bahuri ini tentunya berkaitan dengan pasal 12E, pasal 12B atau pasal 11 jungto pasal 65 KUHP yaitu tindak pidana korupsi. Tadi dari Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri juga menyebutkan setelah pemeriksaan ini akan dilaksanakannya rapat dengar pendapat antara penyidik Polri dengan KPK, di mana ini merupakan tahap awal untuk asesmen terhadap permintaan supervisi penanganan perkara akuo yang diajukan oleh tim penyidik kepada tim KPK. Berikut selengkapnya pernyataan dari Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri. Lakukan ANEF dan konsolidasi dari seluruh rangkaian kegiatan penyidikan yang telah dilakukan oleh tim penyidik gabungan untuk kemudian menentukan langkah tindak lanjut penyidikan berikutnya. Dan yang paling terakhir, kami dari tim penyidik menerima surat undangan rapat koordinasi dan dengan pendapat dengan Deputi Koordinasi dan Supervisi KPK RI, Deputi Korsup, besok pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 pukul 09.00 di Gedung Merah Putih KPK RI. Walaupun sudah berada pada tahap penyidikan, namun belum ada penetapan tersangka, di mana tadi Ade Safri menyebutkan bahwa untuk penetapan tersangka harus dilakukannya gelar perkara terlebih dahulu. Namun untuk saat ini belum ada konfirmasi lebih lanjut kapan gelar perkara akan dilakukan dan belum adanya penetapan tersangka pada kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Dan untuk dari jadwal selanjutnya yaitu akan dilakukannya maksud kami untuk tindakan penyidikan nantinya akan membuat terang kasus pidana ini dan juga penyidik akan melakukan penyidikan gabungan dan juga konsolidasi analisis evaluasi dari penyelidikan yang sudah dilakukan dari tanggal 9 Oktober hingga 16 November dan juga akan memberitahu kapan nantinya untuk gelar perkara dilakukan untuk menentukan siapa tersangka pada kasus ini, Tifal. Dari Barreskrim Mabes Polri Jakarta Selatan, Masni Rahmawati melaporkan. Terima kasih.